Halo semua, perkenalkan nama saya Timoria Simanula dengan nomor NIM 8558631129. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat perspektif global, manfaat, tujuan, serta masalah-masalah di dalam perspektif global. Hakikat perspektif global. Sebelum kita memahami pengertian perspektif global, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami istilah-istilah global, globalisasi, dan pendidikan global. Mari kita bahas satu persatu. Global adalah suatu hal yang berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau sikap yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh jagat raya. Contohnya, kebakaran hutan yang menimbulkan asap berdampak terhadap dunia atau global. Globalisasi yaitu mengandung unsur proses atau kegiatan yang berpengaruh terhadap seluruh dunia dan melibatkan orang yang heterogen tetapi memiliki kebutuhan yang sama. Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk menambah wawasan dan perspektif para siswa, yaitu tentang kita hidup di dalam suatu masyarakat yang saling berhubungan, baik suku, bangsa, negara yang saling berhubungan. Setelah kita memahami istilah-istilah tersebut, maka perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, kegiatan dari sudut kepentingan dunia atau internasional. Di dalam lingkungan pendidikan, perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan isu global. Isu global merupakan isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Tujuan diberikannya perspektif global adalah A. Mendorong mahasiswa dalam mempelajari materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. B. Mendorong guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. C. Mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan profesi. Manfaat dari mempelajari perspektif global yaitu A. Meningkatkan wawasan dan kesadaran guru serta siswa bahwa kita hidup bukan hanya penghuni suatu kampung, tetapi kita adalah warga masyarakat dunia yang saling ketergantungan. B. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia, terutama perkembangan iptek. C. Mengkondisikan para siswa untuk berpikir integral. D. Melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia. Masalah perspektif global. Saat ini, suatu bangsa berkembang karena adanya interaksi dengan bangsa lain. Dengan demikian, sistem nilai dan budaya akan saling mempengaruhi satu sama lainnya secara tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem pembelajaran interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan. IPS merupakan suatu bidang ilmu antardisiplin sehingga melalui IPS perspektif dapat ditumbuh kembangkan. Contoh IPS yang berkaitan dengan masalah perspektif global A. Ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi membawa pengaruh terhadap bidang lain antara lain hukum, budaya, politik, bahkan lingkungan. Dalam era globalisasi, adanya keterbukaan dalam sistem perdagangan yang dikenal dengan sistem perdagangan bebas yang menyebabkan persaingan antar negara sangat ketat. Ketergantungan dan keterkaitan antar negara semakin besar yang menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi antar negara semakin diperlukan, baik kerjasama bilateral dan multilateral.
Satu negara dalam memasuki era globalisasi mau tidak mau harus berperan dalam perdagangan bebas dan pasar bebas. Contoh model kerjasama ekonomi yaitu 1. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 2. ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. B. Geografi. Perkembangan ekonomi, politik, dan budaya saat ini tidak lagi mengenal batas geografis. Berarti bahwa tidak ada lagi kekuatan dari pemegang kekuatan otonomi daerah, negara, bahkan dunia untuk membendung globalisasi. Hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya tidak terbatas oleh batas negara geografis, batas negara, atau bahkan batas administratif. C. PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKN pada dasarnya memuat Pancasila dan kewarganegaraan yang melandasi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pembahasannya berkaitan dengan ilmu politik, hukum, dan kenegaraan, serta HAM yang berkaitan langsung dengan masalah globalisasi. Pengaruh globalisasi yang pesat menyebabkan peran negara semakin lama semakin berkurang, yang ditimbulkan investment, information, teknologi, dan individual consumer. D. Sejarah dan budaya. Dalam sejarah, globalisasi sudah sangat lama terjadi, yaitu dapat kita perhatikan dari perjalanan Columbus mengelilingi dunia, yang pengaruhnya adanya perlombaan di negara-negara Eropa untuk datang ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Sedangkan dalam kaitannya dengan budaya, globalisasi pengaruhnya sangat besar karena menyentuh semua orang dan semua lapisan secara langsung. Contohnya, pengaruh dari film dapat mempengaruhi manusia dalam berpakaian, bertindak, serta berbicara. Demikianlah pemaparan saya tentang hakikat perspektif global, manfaat, tujuan, serta masalah-masalah di dalam perspektif global. Apabila ada kesalahan kata di dalam pengucapan saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.